Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. YouTube saya. YouTube saya macet tadi. Kamu kok conge atau gimana sih? Kamu udah dibilang benerin ibu YouTube malah. Oke. Silakan. Apa pertanyaanmu? Kau lihat nih, Dis. Kau baca nih, Dis. Ayub 10 nomor 10. Kok bisa manusia itu diciptakan dari keju dan susu, Dis? Di mana di situ diciptakan dari keju dan susu? Ayub benar. Kau baca. Kau baca lah. Di mana di situ diciptakan dari susu dan keju? Kau baca. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Iya. Apa maksudnya, Bang? Ya kamu baca saja sebelum dan sesudahnya. Iya, kau jelaskan lagi, Mas. Baik, kita baca ya. Kita baca sebelum dan sesudahnya ya. Oke, Ayub berapa tadi? Ayub 10, Bang. Ayub 10, baik. Ayub pasal yang ke-10. Bentar. Ayub pasal yang ke-10. Ayat yang berapa? 10. Ayat yang keberapa? Ayub pasal 10 ayat keberapa? Iya, Ayub pasal 10 gimana? 10. Baik, saya akan bacakan ayat sebelum dan sesudahnya ya. Kita mulai dulu dari ayat yang ke-7. Ya. Ini perikopnya tentang apakah maksud Allah dengan penderitaan. Baik. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah. Lihat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air, susu, dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharanmu menjaga nyawaku. Terus pertanyaanmu gimana? Itu manusia diciptakan dari keju, Bang. Nggak ada di sini diciptakan dari keju. Di sini dikatakan, bukankah engkau mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Kalau di ayat 9-nya coba baca. Engkaulah yang membuat aku dari tanah, lihat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Itu yang di 10-nya itu apa itu, Bang? Di situ kan bisa baca, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu? Sabar. Aku ambil mic dulu ya. Aku ambil mikrofon. Inti pertanyaanmu apa di sini? Jangan lari, official bocil. Nah, kabur dia. Ya udah, kalau kau nggak menyalakan kamera di bawah sana, udah malu dia teman-teman. Teman-teman gini ya, kalau misalnya kalian mau naik, coba bikinlah dulu pertanyaannya yang jelas dulu lah ya. Kalian bikin pertanyaan nggak jelas begitu gimana? Coba yuk, naik kemari, bawa argumen terbaikmu yuk. Ya, silakan kalian bertanya, tapi kalau kalian mau ditanya balik, giliran ditanya, jangan langsung matiin kamera. Langsung gelagapan mau lari. Ya, ayo silakan. Kita masih memberikan kesempatan ya yang muslim-muslim. Ayo naik ke sini, kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada Puguh Alfana. Silakan. Puguh Alfana, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bang Edis. Ya, Bang Puguh Alfana, saya tanya dulu Bang, apakah Anda seorang muslim? Insya Allah saya muslim. Baik Bang, silakan Bang. Ini acara debat Islam dan Kristen. 5 menit membuktikan kesalahan Al-Quran. Apakah Anda siap?
Gini, sebelum bertanya, Oke. sekarang saya mau ngomong ya, Bang Edis. Boleh, silakan. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, kan begitu ya? Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Iya. Itu Jadi ada gini ayatnya ya. di dalam Al-Quran, ada. Ada. Ya. Ada. Nah, sekarang mungkin saya nggak akan mengajukan pertanyaan, tetapi gini loh, semua manusia itu pasti akan orang-orang yang beragama pasti akan membela agamanya itu benar. Nggak Tapi juga. saya punya prinsip gini, sebentar. Saya punya prinsip gini loh, Dis. Hmm. Kita punya otak. Gunakanlah logika kita untuk berpikir. Kan begitu. Contoh, kenapa saya meluk Islam? Ya. Karena yang pertama boleh, gini, karena Dis. boleh minum kencing onta. Ya? Gini loh, Dis. Ya. Terserah. Kamu di sini sebagai mentor harusnya bisa memberikan wawasan, tutur kata yang bagus. Kan seperti itu ya. Kita saling mengingatkan loh ya. Ya, kalau masalah kamu berani itu hak kamu kan seperti itu ya. Cuma gini, Dis. Yang akan saya sampaikan ya. Kenapa saya percaya dengan Islam? Terus kamu berbicara bahwa Al-Quran ada kekurangannya. Saya kayaknya nggak masuk dengan kata-katamu. Contohnya gini ya. Sekarang banyak sains modern dari dunia, seperti contohnya terciptanya kamu loh, Dis. Kamu dari proses sampai melahirkan sudah ada dalam Al-Quran. Dokter tercengang. Terus saya nyalakan api di dalam lautan dan itu sudah banyak ditemukan. Sains modern, air laut yang tidak bisa bersatu dan masih banyak Oke, lagi. coba kita ambil contohnya. Sebentar, saya ngomong dulu ya. Bang, Contohnya. satu-satu bang, jangan diborong semua. Enggak. Bang. Ini cuma saya nggak harus minta kamu jawab, tidak. Cuma saya Gini, cerita. saya ingin satu-satu kalau membahas sesuatu itu jangan diborong semua. Tadi Anda katakan. Oke, yang terakhir. Oke, silakan. Dari luasnya alam semesta jagat raya, seperti proses terjadinya alam semesta, Big Bang, itu ada di Al-Quran. Terbelahnya bulan ada di Al-Quran. Oke, coba. Terus alam semesta saya kembangkan ada dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bukan wahyu Allah, nggak mungkin itu semua terjadi. Makanya saya menggunakan logika. Maaf, saya bukan orang Islam yang benar-benar mengetahui tentang Islam, tetapi saya menggunakan logika. Semua yang ketemu di Al-Quran, sains modern sekarang sudah tertulis 1400 tahun yang lalu. Oke, Dis? Baik. Baik, saya akan tunjukkan ya. Menurut Al-Quran, kamu bilang Al-Quran itu saintifik ya. Menurut Al-Quran, matahari tenggelam di mana? Tenggelam di barat. Menurut Al-Quran, matahari tenggelam di lumpur yang berwarna hitam. Bang, abang ini korban daripada tulisan-tulisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini, Bang, tadi Anda ngomong, saya dengar. Giliran saya ngomong, Anda kepanasan, ini gimana? Boleh gantian? Ayo, sok. Baik. Jadi Bang, ada tulisan-tulisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gosip-gosip murahan yang dikonsumsi oleh banyak orang Islam. Misalnya, mengatakan bahwa Al-Quran itu sangat-sangat saintifik. Bahwasanya apa yang sudah ditemukan di dalam Al-Quran, itu akhirnya ditemukan oleh para ahli-ahli sains. Salah satunya saya kasih contoh. Menurut sains, apakah matahari itu tenggelam di lumpur? Jangan macet, Bang. Tenang dulu, Bang. Jangan gini. Menurut Al-Quran, matahari tenggelam di lumpur nggak? Oh, enggak, matahari tetap di barat. Baik. Tetapi dalam Ada Al-Quran di situ, Bang? Bumi mengitari matahari. Sebentar. Dalam Al-Quran sudah jelas, bumi mengelilingi matahari. Bang, Bumi jangan ngomong berposisi- mengelilingi, Bang. Jangan ngomong mengelilingi. Menurut Al-Quran. Sekarang gini, kalau kita memakai logika, ya, apa yang tertera sekarang di Oke, coba Bang ambil Al-Quran dulu, Bang. Ambil Al-Quranmu coba. penemuan terbaru sekarang, sains modern sudah ditemukan. Bahkan sampai- Lama, diulang-ulang lagi. Sains, iya kita kasih contoh satu, Bang. Di dalam Quran surat Bang, tadi kan Anda sudah membuat klaim bahwa Al-Quran itu sangat saintifik, oke? Oke, coba buka Quran. Coba buka Quran surat Al-Kahfi ayat 86. Silakan. Surat Al-Kahfi ayat 86, silakan, Bang. Bang, sudah saya katakan. Oke, baik ya, saya tunjukkan saja ya. Baik, saya tunjukkan saja, Bang. Saya balikan dulu kamera saya ya. Oke, carilah. Nih, inilah orang-orang yang anu nih. Baik, Bang. Anda bilang tadi Al-Quran itu adalah buku yang sangat-sangat didukung oleh sains ya. Perhatikan. Hingga ketika dia telah sampai ke tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam. Bah, betul nggak? Betul nggak? Sebentar, Bang. Masalah kayak gitu, saya akan jawab ya. Oke. Jadi menurut Al-Quran matahari tenggelam di laut, betul nggak? Sebentar. Itu hanya perumpamaan bisa saja kan? Perumpamaan.
Perumpamaan. Bisa bang. Tadi katanya scientific, sekarang perumpamaan. Aduh. Oke, bang. Kan beda, bang. Kita pakai logika bang. Logika bang ya. Bulan terbelah saja terjadi kan bang? Bukti ada, bulan terbelah. Proses terjadinya. Oke, di mana buktinya bulan terbelah? Coba. Mana jurnal atau mana kajian ilmiah yang mengatakan bahwa bulan terbelah? Buka di Google aja muncul bang. Google milik Bang, siapa? saya sudah periksa. Sebentar. Semua Google milik semua siapa? tulisan. Inilah saya Kenapa? bilang ya. Makanya, Bang. Pantesan Kita tuh punya- Anda masih jadi orang Islam. Kita buat detail bang. Logika, bang. Bang, Kita nggak sebatas mengambil. di Google saya membaca. Oke, baik kita buka ya. Apakah bulan pernah terbelah? Baik. Itu saja, Bang, buka saja. kebohongan-kebohongan. Bang, kalau Anda ngomong, saya ngomong, yang mau didengar siapa? Hubungan mana? Kalau Baik. hubungan yang bohong orang siapa? Google milik siapa Google? Baik. Ah, Baik. Oke. Oke. Saya akan tunjukkan bahwasanya sumber tentang terbelahnya Al-Quran itu adalah peristiwa bohong yang dikatakan itu dari NASA segala macam. Itu bohong. Tidak pernah. Perhatikan. Nih saya balik dulu kamera saya. Itu sumber hoax. Kan selama ini kalian itu mempercayai hoax. Makanya kamu masih jadi Islam. Nih, lihat. Perhatikan. Tentang foto bulan terbelah. Hoax. Perhatikan. Sumber foto. Bacakan. Foto yang beredar, misalnya tentang misi Apollo 10, menunjukkan rima. Apa itu rima? Rima Archimedes itu, yaitu parit atau patahan di bulan yang berbentuk akibat aktivitas tektonik purba. Sumber CBNC Indonesia. Kesimpulan, foto tersebut bukan, perhatikan, bukan bukti fisik dari mukjizat terbelahnya bulan yang diceritakan dalam Islam, tetapi merupakan fitur geologis bulan yang alami. Sikap Tetap ya. NASA, tenang bang, tenang. Sebentar. NASA dan ahli ilmiah menegaskan foto tersebut adalah hoax. Jadi selama ini Anda itu percaya hoax. Jadi bulan terbelah adalah mujizat orang yang dipercaya, sementara klaim foto bulan terbelah adalah hoax. Hoax. Makanya saya tidak heran kalau kamu masih jadi orang Islam. Dengerin nggak, Bang, ya? Kalau memang itu hoax, Silakan. gitu nggak? Kalau itu memang hoax, kenapa NASA pernah mengabarkan bulan terbelah? Di mana NASA pernah mengabarkan bulan terbelah? Ya, udah. Sekarang gini aja, Bang. Enggak, tenang Proses Bu. bebas. Di mana NASA pernah Buka, mengabarkan bahwa fokus bulan saja. terbelah? Buka saja di Google kan ada, Bang. Tadi sudah saya tunjuk, Abdul, itu informasi hoax. NASA tidak pernah mengeluarkan statement itu. Nih loh, sikap NASA dan ahli ilmiah menegaskan foto tersebut adalah hoax yang disalahpahami. Foto tersebut bukan merupakan bukti terbelahnya bulan, tetapi merupakan fitur geologis bulan yang alami. Bukan merupakan bukti bahwa bulan pernah terbelah. Itu menunjukkan namanya Rima Ariadeus, yaitu parit atau patahan di bulan yang terbentuk akibat aktivitas tektonik purba, bukan bulan terbelah, apalagi dibelah sama Muhammad. Berarti pernah ya? Itu tektoniknya pernah terbelah ya? Bang, benturin kepala, benturin kepala Kubin. Benturin kepalamu Kubin. Kubin sana, Kubin. Gini. Aduh, heran. Teman-teman, ayo. Ini zaman udah modern loh. Jangan kalian itu mudah sekali termakan informasi dusta. Tahu nggak, Indonesia itu punya Kemendigi atau apa? Kementerian apa itu, digital informasi itu. Itu ada itu, segala informasi yang hoax ada. Kamu ini kok masih saja orang, kalau zaman dulu, zaman baru munculnya internet, emak-emak kalau baca, ini benar. Zaman sekarang, coba periksa dulu informasi apakah itu hoax. Heran sekali dengan kalian. Tidak pernah ada bulan itu terbelah. Kalau seandainya bulan terbelah, pastilah setiap negara mencatat peristiwa itu, bulan terbelah itu. Penduduk negeri Cina pasti mencatat bulan terbelah itu. Penduduk negeri di India pasti mencatat itu. Penduduk negeri di Afrika, di Amerika pasti mencatat itu. Tidak pernah ada bulan terbelah. Ada-ada saja. Heran dengan kalian ini loh. Ayo silakan. Naik, tapi yang agak warasan dikit lah ya. Saya udah jenuh loh kalau ngomong dengan orang gak waras ya. Harsh.
Siapa ini namanya? Anu nih. Terlalu kecil tulisannya. Haris kan namamu? Silakan. Bro Haris, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Haris atau Harsya atau apa nih? Oke, baik ya. Sudah kita naikkan dia tapi dia nggak mau ngomong, kita turunkan saja. Silakan teman-teman ya, mari kita diskusi dengan baik. Naik kemari kita ngobrol seputar agama Islam dan Kristen ya. Tapi ingat ya, jangan forum ini kita jadikan jadi forum caci maki ataupun forum saling hujat. Tetapi kita jadikan ini forum untuk mendidik ya umat beragama ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Asih Gunawan Susanto. Oke, Asih Gunawan Susanto, dia sudah lari juga. Kita kasih naik ada Pak Reza Damanik. Ya, Pak Reza Damanik, silakan nyalakan kamera Pak Reza. Oke, Pak Reza betul. Kita kasih naik ada Bang Regar. Ini kayaknya teman-teman banyak orang naik, tapi dia orangnya udah nggak di sini lagi nih. Sebentar ya, kita refresh dulu kah? Oke, coba kita refresh dulu ya. Biar kosong dulu ya. Gini amat kualitas muslim ya. Tuh. Malik. Hai Malik. Malika ya. Oh, ngajak pekan ya. Oke, Malika. Malika, saya mau tanya dulu Malika, apakah Anda ini seorang muslimah? Innama nahnu nuhyil mauta. Malika. Bismillahirrahmanirrahim. Malika, Anda mendengar suara saya? Ini kita ngomong sama tembok ini kalau begini. Ini kita ngomong sama tembok kalau begini teman-teman. Teman-teman, itulah yang saya bilang ya, mereka itu teman-teman menjual ayat-ayat dan bacaan-bacaan dengan harga yang murah. Banyak sekarang seperti itu. Jadi teman-teman, kalian lihat bagaimana sekarang di TikTok orang baca biar apa? Biar dapat koin TikTok. Kenapa sih kamu melakukan hal-hal seperti itu? Kamu kalau baca Quran, ya baca Quran aja di rumah sendiri, kamu pahamin. Sudah cukup kamu pakai toa, kamu besar-besarin pakai toa, ganggu tetangga. Sekarang di TikTok lagi kamu begitu. Ya. Oke, kita kasih naik ada David. Oke, selamat pagi saudara David. Selamat pagi. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke. Iya. Bang David, saya mau tanya dulu Bang David, apakah Anda ini seorang muslim Bang? Alhamdulillah saya seorang muslim. Bang Edis? Saya Kristen Bang. Kristen. Gini Bang, kan saya ini sering viti-viti Bang Edis nih lewat di kongol saya, lewat di beranda kan. Alangkah baiknya nih perkenalkanlah juga Kristen gitu kan kepada kami juga. Ini saya mau masuk Kristen nih kalau Abang ini masuk dalam logika saya nih. Sering Benar. Bang. Saya siap dia. Iya, saya siap dibaptis. Bang, sering saya Beritakan. Sering saya membahas Islam dan sering pula saya membahas Kristen. Ketika saya membahas Islam, pastilah saya tutup dengan pembahasan Kristen. Saya kasih contoh, Pak. Saya kasih contoh. Kalian orang Islam sering bilang bahwasanya Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik, yang perlu ditiru dan dicontoh oleh umat manusia. Betul? Betul. Sementara seharusnya yang perlu dicontoh dan diteladani itu bukanlah Muhammad, melainkan adalah Yesus. Saya kasih contoh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad dan juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan Yesus. Kita kasih contoh. Menurut Muhammad, Bang, menurut Muhammad, kalau misalnya tetanggamu lapar, tidak punya makan, tetapi dia bukan orang Muslim, dia orang kafir misalnya. Menurut Muhammad boleh nggak memberi makan orang-orang tersebut? Menurut Muhammad? Boleh. Boleh.
Nah, ini Anda namanya ngarang bebas. Kalau misalnya saya tunjukkan nggak boleh gimana? Gimana kalau kita buka surah At-Taubah ayat yang ke-6. Silakan buka. Bang, Muhammad itu tidak percaya Buka Al-Quran. dulu, makanya. Ya dibuka dulu, kayak mana lah. Makanya beritakan Injil dulu kepada saya. Saya mau masuk Kristen. Iya bang, nanti Taubah saya dulu. beritakan Injil. Kata Tuhan Yesus apa? Kalau kata Tuhan Yesus, janganlah kita ini, jangankan orang yang mengasihi kita ya, orang yang membenci kita saja harus tetap kita berbuat baik kepada mereka. Nah ini Muhammad, menurut dia, kalau dia bukan Muslim, kamu nggak boleh kasih makan dia. Makanya dibuka dulu surat Taubah ayat yang ke-6. Saya mau Baik. bertanya benar lagi. Buka. Saya buka At-Taubah ya, At-Taubah ayat yang ke-6. Tapi yang saya heran dia ini nggak tahu At-Taubah 26 ini nggak ada kaitannya dengan Muhammad. At-Taubah ayat yang ke-6, bukan 26. At-Taubah ayat yang Baik. ke-6. Buka. Saya bacakan ya At-Taubah Habis ayat ini aku ke-6 bertanya ya. ya. Habis ini ya. Habis ini aku Baik. bertanya ya. Baik. Saya buka At-Taubah ayat yang ke-6. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Lihat. Di sini, Apakah Muhammad Anda melaksanakan ayat ini? lihat. Itu diperintahkan kepada siapa? Mana di sini Muhammad? Gak ada di sini Muhammad. Loh, diperintahkan kepada siapa? Taubah ayat 6 itu. Diperintahkan kepada umat muslim. Loh, lucu. Cuman lah. Muhammad Coba dibuka tidak dulu. melakukannya, Bang. Di mana Muhammad melakukannya? Yang diajarkan Dibaca Muhammad dulu. ini. At-Taubah ayat 6-nya dibaca Saya dulu. tunjukkan. Saya tunjukkan. Baca dulu. Ya, buka. Sebentar. Oke. Anda tadi mengatakan kepada saya bahwa itu ditujukan kepada umat muslim dan Anda pikir Muhammad melaksanakan ayat itu. Yang ada, Bang, Muhammad malah mengajarkan ini. Saya balikan dulu kamera saya. Iya, boleh. Memang mereka ini. Oke. Tentu Anda percaya ini Muhammad ya? Tentu Anda percaya bahwasanya Muhammad mengatakan ini ya, betul? Ya sudah. Oke. Apa itu? Apa Bawa kata? dari hadis macam mana surat Taubah? Oh, berarti Anda tidak percaya perkataan larinya Muhammad? cuman. Anda tidak percaya di perkataan Kau Muhammad? minta bukti. Kau minta bukti atau tidak? Bang, Anda Saya tadi minta buka. tunjukkan ayatnya di mana. Oke. Di dalam Al-Quran langsung, Bang, nggak usah ke Bang, hadis. Oh, berarti Anda udah anti hadis nih? Anti hadis? Loh, tetap kita pakai hadis. Oke. Cuman kau minta. Al-Quran Taubah ayat yang memerintahkan. ke-6. Kau buka aja. Oke, ayat satu-satu Taubah. kita ngomong, Cuman Bang. hadis. Satu-satu kita ngomong. Loh, takut kau ditanya. Al-Quran memerintahkan. Takut ditanya. Enggak takut. Al-Quran Ya udah, kalau nggak memerintahkan. takut biarkan aku bertanya. Kalau nggak Oke, takut. Al-Quran memerintahkan supaya melindungi orang kafir, betul? Iya, lindungilah Oke. mereka. Kalau Di kita mana Muhammad menyerang, melaksanakan lindungi itu? mereka. Dilindungi tidak? Tidak, Apa ini serang buktinya orang kafir yang janganlah memberikan engkau makan? ini buktinya janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin. Ini kata Muhammad. Ayo. Buka Taubah dulu. Buka Taubah dulu. Apa Ini. ajaran Taubah 6? Janganlah Kenapa engkau kau bawa di berteman hadis? kecuali dengan orang mukmin dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ayo. Apakah ini bukan perkataan Muhammad? Buka Taubah dulu. Dia takut dia, takut. Katanya Muhammad kau itu tidak penginjil, percaya. kau botol. Muhammad itu Kau botol. memangnya dia percaya Al-Quran. Apa kamu dulu. pikir? Habis Apa ini kamu kan pikir aku Muhammad sudah jawab percaya tidak? Al-Quran? Buka dulu Taubah. Buka dulu. Tadi Kau sudah takut saya ditanya? buka. Tadi sudah saya Ya, buka, baca. tampilkan. Kan kau bisa tampilkan. Di Biar dalam penonton At-Taubah mau ayat naik. yang ke-6 ada ayat yang mengatakan jikalau orang-orang kafir itu meminta perlindungan maka lindungilah mereka dan antarkanlah mereka. Betul? Iya, sepakat. Nah, Biar apa? tetapi- Kan begitu. Iya, tetapi apakah itu Bisa dilaksanakan oleh aku udah jawab Muhammad? nggak Ini pertanyaanmu? Kita gantian dong. iya, Kita apakah gantian. itu dilaksanakan oleh Muhammad ini? Ini kata Muhammad. Dilaksanakan oleh Rasulullah. Mana ayatnya dilaksanakan? Ini Loh, dilaksanakan atau tidak? Ketika Ini Rasulullah apa memberikan ini? makan seorang buta, janganlah yang menghina engkau Rasulullah, berteman kecuali kita dengan orang gantian, kawan. mukmin dan janganlah memakan Gantian makanan lah. kecuali orang yang bertakwa. Takut ditanya dia Bibelnya karena bosok Bibelnya. Iya, kitabnya odong-odong. Kitab odong-odong. Iya, di mana Ayo, di situ aku mau Muhammad masuk Kristen. melaksanakan? Aku mau masuk Kristen sekarang. Aku mau bertanya. Boleh? Muhammad Kau kan sering disuruh bahas Islam. katakanlah perkataan Takut. yang benar. Tetapi di Takut, dalam ya. hadis Muhammad malah ngajarin boleh bohong. Ayo, malu. Malu. Emangnya kamu Ajaran pikir dia Kristen melaksanakan bobrok. ajaran Al-Quran? Enggak, malu. Malu kau menceritakan tentang Tuhanmu yang mati terkutuk itu. Malu. Yang mati terkutuk itu Tuhanmu Muhammad. Gimana? Tuhanmu yang nyangkut di tiang salib itu. Ayo, aku mau bertanya. Yang masih mati di kuburan itu Tuhanmu Muhammad. Takut ditanya. Takut ditanya, guys. Udah merah mukanya dia. Kalau kau memang pemberani, Dis, Yang mati pulang sampai kau ke sekarang itu Indonesia. Tuhanmu Muhammad yang masih mati di kuburan. Kok
tuh, Anda dari mana? Rasulullah, ya Punya. Rasulullah, Ayo, dengarkanlah kamu doa bertanya. kami ya Rasulullah. Ayo. Ya Rasulullah. Berarti ketika kau tidak Ya bisa menjelaskan tentang kekristenan, Nah, berarti betul artinya nggak kamu kau begitu bodoh, Dis. sampai sekarang? Iya, Betul nggak kamu sampai Bodoh sekarang? artinya. Ya Rasulullah, betul nggak? kau bodoh berarti. Betul nggak kamu Izinkan sampai saya sekarang bertanya. begitu? Boleh saya bertanya? Takut ya. Takut dia ditanya. Kamu Katanya Kristen bilang, beritakanlah kamu Injil bilang kepada seluruh sampai makhluk. Saya juga sekarang, makhluk dong. apakah kamu Ayo. mengatakan sampai sekarang Yesus kami masih tergantung di salib? Takut kau, Enggak. Dis. Yesus Takut, naik, Dis. bangkit, naik ke surga. Ayo, aku mau bertanya. Ayo. Nah, sementara Berani Tuhanmu nggak kau? masih di kuburan. Ya Rasulullah yang dalam berani nggak kubur. ditanya? Ya Rasulullah yang Berani? dalam kubur. Betul nggak? Katanya orang pinter kau, Dis. Katanya orang cerdas. Langsung meninggal Ayo, dunia aku ini. Ayo aku tanya. Loh. Ayo, Kamu aku tanya, kan ya. bilang Boleh sama bertanya? saya bahwasanya Nggak bisa diberikan kita itu surat pertanyaan ke At-Taubah ayat yang ke-6 Takut dia ternyata. berkata, lindungilah mereka. Sementara Ayo, Muhammad kamu bertanya. berkata sebaliknya. Muhammad malah Ayo, berkata, kamu bertanya. jikalau Kamu kamu bertanya. bertemu dengan Wahyudi Nasrani di jalan, persempitlah jalan mereka. Al-Quran berkata, Ayo, aku mau bertanya. katakanlah Takut kau? perkataan yang benar. Sementara Muhammad berkata, boleh Takut. berdusta dalam Katanya, tiga hal. katanya Kristen itu ajaran kasih. Boleh bertanya dong. Boleh dong bertanya. Boleh dong? Boleh? Masalahnya kamu itu Lah. tidak mengakui apa yang sudah saya Ditanya. katakan. Takut kau, Dis. Takut Nggak kau ada takut. ketahuan. Ayo, boleh saya bertanya? Boleh? Kamu selesaikan dulu itu yang tadi. Udah, Betul teman-teman atau tidak? Muslim. Kamu sudah Teman-teman mengakui? Muslim, kau keluar semuanya dari komal ini. Karena ini keluar dari komal ini. Keluar ya Bertanya. Muslim. Kita harus pergi Iya, dari takut. jangan Lari, naik, lari. kita naik. Jangan pernah lari, kalian minta naik. Lari. Jangan pernah Takut. minta naik kalian. Ketakutan. Loh, kau yang takut. Kristen ajaran benar. Ya tidur Aku sana mau di bawah bertanya. sana. Ya Ayo. tidur di bawah sana. Kan dia bilang bahwasanya di dalam At-Taubah disuruh melindungi orang kafir. Tapi di dalam hadis Muhammad tidak berkata begitu. Muhammad berkata, jikalau kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani, persempitlah jalan mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Itu perintah Al-Quran. Apakah Muhammad melaksanakan itu? Apakah Muhammad menyuruh umat muslim untuk mengatakan yang benar? Umat Muhammad malah berkata, boleh berdusta di dalam tiga hal. Makanya saya sama kamu ngobrolnya nggak nyambung. Kamu membuka isi Al-Quran, sementara di situ tidak tertulis Muhammad melaksanakannya. Gimana kamu itu? Aduh. Menurut surat At-Taubah, ayat yang ke-70. Surat At-Taubah 70. Katakanlah perkataan yang benar. Tetapi menurut Muhammad boleh berdusta di dalam tiga hal. Salah satunya ini. Nih. Sebentar ya. Misalnya kalau misalnya kalian mau kawin lagi, boleh. Nih, ini ajaran Islam. Coba kalian dengarkan ini ya. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Enggak susah. Mau kawin mana mas? Enggak, padahal lu bojone ya. Probolinggo siji. Nah, saya ulang nih. Bohong itu hanya boleh dalam tiga hal. Satu, ketika perang. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Lo iya, lu gak susah lu. Mau kawin mana mas? Enggak, padahal lu bojone ya. Probolinggo siji, mari ngono, di bulusan siji, di siji punya senang. Istrinya dibohongi, beb, tidak apa. Karena kalau jujur nanti pertumpahan darah ya. Bohong itu hanya boleh dalam tiga hal. Satu, ketika perang. Bohong boleh. Jadi kenapa obrolan kita nggak nyambung tadi? Kamu baca Al-Quran. Al-Quran nyuruh janganlah kalian mengatakan perkataan. Kecuali perkataan tersebut perkataan yang benar. Baca tuh surat Al-Ahzab 70. Katakanlah yang benar. Tapi Muhammad ngajarin boleh bohong dalam tiga hal. Dan kata Ustadz tadi, salah satunya boleh bohongin istri kalau kawin lagi. Gimana sih kamu itu? Di mana saya dustanya? Dustanya di mana? Gimana sih? Saya bisa runjukkan itu dalam dunia semua. Ya. Oke, kita kasih naik ada Sucipto Alfi. Heran mereka ini.
Ditunjukin dalilnya, dia tidak berani membantahnya. Kita kasih naik ada pers anti hoax. Pers anti hoax dan korupsi. Pers anti hoax dan korupsi. Ya silakan pers anti hoax dan korupsi. Silahkan nyalakan kamera Anda. Silakan nyalakan kamera, Bang. Kabur nih, gimana sih ini? Oke, kita kasih naik ada Bang Rio. Bang Rio. Halo Bang Rio. Kabur. Oke, teman-teman ya, karena udah banyak yang kabur, datang kabur, kita iklan lagi. Ya, teman-teman, pemirsa Edis TV, dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman dukung dan support terus program Edis TV di yang tertera di layar ya teman-teman ya. Jikalau teman-teman dapati bahwa channel atau program Edis TV ini cetar membahana, teman-teman bisa mensupport saya di situ ya. Support saya, dukung program ini supaya kita terus mengudara ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, karena siaran ini juga saya siarkan di YouTube saya, teman-teman bisa mensupportnya atau supportnya itu lewat tulisan yang berjalan. Ada PayPal, ada Zelle juga ada. Teman-teman bisa mensupport lewat situ ya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support lewat situ. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Silakan bagi yang muslim-muslim, boleh kalian mengajukan permintaan naik. Tetapi waktu kalian ngajukan permintaan naik, saya minta kalian tuh nyambung dikit gitu ya. Jangan naik tapi nggak nyambung gitu. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Adrian. Muhammad Adrian Maulana. Ya, Muhammad Adrian Maulana, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Halo? Halo. Ya, Muhammad Adrian, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Kan dalam Al-Quran. Kamera dulu nyala Bang. Kecuali Abang sudah malu jadi orang Islam. Kalau misalnya Abang sudah Bang, saya nggak mau Bang muka saya ini dilihat orang udah malu saya jadi orang Islam. Nah gitu, silakan turun. Tapi kalau Anda masih bangga, Anda masih meyakini ada kebenaran dalam agama Islam, nyalakan kamera, diskusi dengan baik. Silakan. Dikecilin dulu itu Bang, suara TV Bang. Karena masuk ke sini Bang. Makasih Mr. M, makasih. Coba Bang. TV kecilin, nyalain kamera. Abang masih bangga jadi orang Islam? Bangga lah Bang. Ah, silakan nyalakan kamera. Ayo, diskusi kita dengan baik. Ayo, silakan. Jadi sebelum sholat Jumat. Dalam Bang, Al-Quran dikecilin kan ada dulu. itu Bang, di- TV Abang itu masuk ke sini, Bang. Saya heran, nyari orang Islam yang agak nyambung itu memang agak berat, teman-teman. Teman-teman harus maklum ya. Ini pengalaman saya. Jangan dibilang saya menghina loh. Jangan kalian bilang saya melecehkan, enggak. Karena pengalaman saya selalu begitu. Nyuruh orang Islam itu emang susah. Nyambungnya itu agak berat gitu. Nah, ya silakan. Muhammad Adrian Maulana, apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Kan dalam Islam, dalam Al-Quran, Nabi Yesus menerangkan bahwa Allah itu Tuhan. Dan Allah itu Tuhan yang benar. Oke. Tuhan alam semesta. Baik. Dalam surah Maryam. Baik. Jadi menurut Anda di dalam Al-Quran, Nabi Yesus mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah. Betul? Betul. Oke, baik. Itulah fitnah yang nyata. Baik. Tidak. Tenang, Bang. Bang, tadi kan Abang udah ngomong. Boleh saya gantian ngomong? Boleh. Baik. Begini, Bang. Kalau kita membahas ini dari sudut pandang iman, kita nggak bakal ketemu. Itu akan jadi debat kusir. Saya akan gunakan alternatif yang sama-sama kita akan menerima. Anda menerima, saya akan menerima.
Ya, jadi kita akan kaji ini secara akademis dan ilmiah. Saya mau tanya dulu. Menurut Anda, yang barusan Anda kutip dari Al-Quran, Nabi Yesus yang Anda maksud itu, apakah dia orang Sumedang? Apakah dia orang Batak? Apakah dia orang Ibrani, orang Yahudi, atau dia orang Arab? Silakan. Orang Arab. Pantesan suruh nyembah Allah. Kalau kamu sudah berpikir bahwa Nabi Yesus adalah orang Arab, ya tidak salah kamu berpikir dia suruh nyembah Allah, karena kamu sudah membuat Nabi Yesus jadi orang Arab. Gimana? Orang kamu saja sudah berpikir Nabi Yesus orang Arab, ya pantesan suruh nyembah Allah. Gimana? Coba sekarang saya tanya dulu, bagaimana kamu berpikir bahwa Nabi Yesus itu orang Arab? Nabi Yesus. Oh, bukan Yesus itu Nabi, Bang. Isa. Iya, jangan balik-balik lagi ke situ, Abang. Anda bisa berpikir bahwa Nabi Isa itu orang Arab dari mana? Dari orang Arab Palestina, Bang, dia. Berbahasa Arab. Iya, makanya Anda berpikir bahwa dia nyuruh nyembah Allah. Makanya kalian ini disesatkan oleh yang namanya kebodohan. Gimana? Begini Bang, tenang dulu. Gini, di Palestina pada abad pertama, itu adalah masa di mana Yesus ada pada waktu itu, di abad pertama, pada masa pemerintahan Pontius Pilatus pada waktu itu. Pada waktu itu negeri itu disebut negeri Yudea, penduduk negeri Yudea di bawah pemerintahan Romawi pada waktu itu. Ya, di situ Bang, bahasa yang digunakan pada waktu itu abad pertama itu adalah bahasa Aram, sedangkan bahasa-bahasa negara itu bahasa Yunani. Dari mana kita bisa tahu itu? Dari peninggalan-peninggalan yang berasal dari abad pertama. Ya, di situ kita bisa tahu dari tulisan-tulisan yang ditemukan di situ, inskripsi dan lain sebagainya, bahwa bahasa yang digunakan pada waktu itu ada 3 di situ. Bahasa Aram, kemudian bahasa Yunani, dan juga bahasa Ibrani itu digunakan dalam sinagog saja, dalam pembahasan agama. Ada juga satu bahasa lagi yaitu bahasa Latin. Itu bahasa yang dipakai di Palestina pada waktu itu, bukan bahasa Arab. Nah, kok bisa Anda berpikir bahwa itu bahasa Arab? Coba buktikan dalilnya. Jangan dimati-matikan Bang kamera. Al-Quran. Wahyu dari Allah turunkan Nabi Muhammad. Itu kalau ini namanya Anda mau debat kusir. Al-Quran jelas mengatakan di dalam surat As-Saff, nih, saya bacakan ya. Surat As-Saff. Ya, coba bukakan surat As-Saff ayat yang ke-6, Bang. Ayat yang ke-66. Ya. Ayat yang ke-6, surat As-Saff ayat ke-6, coba. Coba tafsirkan dengan benar, Bang. Jangan menyesatkan orang. Oke, baik. Surat As-Saff ayat yang ke-6 ya. As-Saff. Selesai Yasin. Surat As-Saff ayat yang ke-6. Sebentar, Bang. Saya bacakannya, Bang ya. Kita diskusi yang baik ya. Iya, Bang. As-Saff. Ayat berapa, Bang? Ayat ke-6. Ayat 6. Oke. Udah, Bang. Coba dibacakan, Bang. Baca. Mahfizun min kulli syaitonin marid. Terjemahnya saja, Bang. Kalau bahasa Arabnya nanti kita ada nerjemahin. Langsung baca terjemahannya. Terjemahannya. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit. As-Saff ayat ke-6, Bang. Itu surat apa yang Bang baca itu? As-Saffat. 6. Udah dibilang 6. Nah, surat yang ayat yang ke-6. Surah As-Saffat apa surah Saff? Surat As-Saff. Aduh, saya yang menunjukin, Bang. Saya yang nunjukin. Anda yang baca nanti. Aduh, berat ini. Udah saya bilang kan dari teman-teman, ngomong orang muslim itu butuh energi banyak. Makanya teman-teman, kalian kirimlah dulu lontong, ya, bodrek itu. Biar ada energi saya ngadepin mereka ini ya. Oke. Surat As-Saff ayat ke-6 ya, Bang ya. Oke. Makasih Ngatini, makasih. Ya nih, lihat nih. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel." Nah, jadi Isa berkata kepada Bani Israel, betul? Betul. Apakah Bani Israel itu berbahasa Arab? Meninggal dunia. Coba, apakah Bani Israel berbahasa Arab?
seret. Jadi Isa menurut Al-Quran berkata kepada Bani Israel, tentu saja dia berbahasa apa? Berbahasa yang digunakan oleh kaum Bani Israel. Dan di dalam kamus, nih saya balik dulu. Bani Israel itu bang, berbahasa Ibrani. Sekarang pergi terbang ke sana, ke Yerusalem, ke Tel Aviv. Sampai sana, bahasa yang digunakan itu bahasa Ibrani. Tidak ada di dalam kamus bahasa Ibrani kata Allah, nggak ada di situ. Sama kalau Anda buka bahasa kamus Cina, bahasa Mandarin, nggak ada kata Allah di situ. Sampai jungkir balik kamu nggak bakal ketemu, karena nggak ada. Nah, lalu bagaimana kamu memfitnah bahwasanya Nabi Isa menyuruh nyembah Allah, sedangkan di dalam kamus bahasa Ibrani kosakata itu nggak ada? Udah mikir sekarang? Sudah mikir sekarang? Udah duluan mikir. Iya, jadi itu fitnah yang nyata kalau kamu mengatakan bahwasanya Isa orang Israel, Bani Israel menyuruh nyembah Allah. Ya nggak mungkin bang, orang Allah aja nggak ada dalam bahasa Ibrani kok suruh nyembah Allah. Begitu bang, itu cara berpikir kita. Nah kabur kan? Itu cara berpikir kita supaya kita itu nggak debat kusir. Kalau kita debat kusir, debat agama ya nggak ada ujungnya. Gitu loh ya teman-teman ya. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, saudara sebangsa, ya. Kalau kalian mengklaim klaim teologis, itu haruslah klaim teologis kalian itu tidak bertentangan dengan yang namanya fakta-fakta historis. Nggak boleh, saya kasih contoh sama kalian. Pada zaman dulu kala, sebelum pengaruhnya Islam ke Indonesia, orang-orang Jawa itu namanya Sujono, Sujatmiko, itu nama-nama Jawa. Sebelum pengaruh Islam masuk ke Indonesia. Setelah Islam masuk ke Indonesia, nama-nama jadi ganti. Nama-nama jadi Fatih, Mubarak. Itu kan nama-nama Arab itu. Nah, bayangkan teman-teman, Anda berbicara di zaman Gajah Mada, di zaman Majapahit. Pada waktu itu Raja Majapahit yang memerintah namanya Al-Fattah. Itu kan ngarang bebas. Itu namanya ngarang bebas. Mana mungkin di zaman Majapahit tahun sekian berapa begitu? Majapahit tahun berapa? Saya nggak tahu. Ya. Itu sudah ada nama orang yang seperti itu kan nggak bisa, namanya anakronisme, di mana peristiwa yang diklaim terjadi bertentangan dengan apa yang keadaan sebenarnya pada waktu itu terjadi. Nggak mungkin. Atau kamu bilang begini, Mahapati Gajah Mada dia pergi ke Masjid Istiqlal, ya nggak mungkin. Dari mana zaman ceritanya Gajah Mada pergi ke Istiqlal, Masjid Istiqlal lalu sholat, sementara Masjid Istiqlal dibangun setelah Gajah Mada jadi fosil. Ini yang namanya anakronisme. Makanya di dalam Al-Quran ketika ada Isa mengklaim menyuruh menyembah Allah, bagaimana mungkin itu terjadi? Sementara jelas-jelas Isa itu pasti tidak berbahasa Arab. Gimana sih? Ayo kita diskusi yang cerdas ya, yang cerdas ya, silakan. Yang muslim-muslim yang cerdas lah. Kita kasih naik ada ya, Syafiq. Ya, silakan Syafiq. Ya, silakan Syafiq. Halo, suaranya jelas gak? Jelas, jelas Syafiq. Silakan nyalakan kamera dulu Syafiq. Oke. Oke, Syafiq, itu kamu berisik sekali tuh Syafiq. Apakah kamu lagi di gerbong kereta api atau gimana? Berisik. Motor, mobil. Iya, tapi suara-suara motor, mobil itu masuk ke dalam sini. Ditambah lagi suara masjid. Oke, silakan Syafiq. Kan, kabur lagi kan. Sampai kering teman-teman, bibir kering kerontang, sudah. Iya, ada pernah pelanggaran juga dia. Mualaf Prince, cie.
Listrik habis coy. Bunyi token listrik. Halo Edi. Oke. Mualaf Prince. Ini Andre. Tunggu. Silakan Andre, nyalakan kamera dulu Andre. Halo Edis. Andre, bagaimana? Apakah token masih berbunyi? Apa kau Edi? Andre, apakah token listrik masih bunyi? Statement buat lu Edis. Tenang Andre. Apakah token listrik masih bunyi? Udah, kan sama-sama kita donasi. Sama-sama kita minta donasi. Tenang. Andre, saya mau nanya kamu dulu. Tenang. Nyama-nyamain saja. Tenang. Andre, tenang dulu. Andre, saya mau ngomong. Apakah saya boleh bicara, Andre? Boleh nggak saya bicara? Gua dulu. Nah, ketakutan si Andre. Tenang, Andre. Iya, tenang dulu. Ini kamu menggema loh. Enggak, suaramu menggema suaramu. Enggak. Soalnya gua pakai speaker. Enggak gini. Coba dimatikan dulu. Matikan dulu perangkatmu biar enak saya ngomong. Iya. Coba matikan dulu biar tidak balik. Menggema. Coba matikan dulu biar tidak. Oke lah, baiklah. Bagusin dulu sinyalmu, Andre. Ya, sinyalmu bagusin dulu. Aduh. Andre, saya sudah bilang sama kamu. Kamu kan tadinya dia itu Katolik, masuk Islam. Andre, saya mau ngomong sama kamu. Kamu akan sial terus, Andre. Iya. Percayalah, Andre, hidupmu akan sial terus. Nggak percaya. Coba Andre, kalau kamu tidak percaya sama saya, siapa yang mualaf? Valen, sial, apes. Terima kasih Kak Ceki. Ya tuh Andre. Ya. Oke. Kamu masih feedback loh. Ya, gua punya statement buat lu. Oke, sebentar Andre. Tenang dulu. Aduh. Andre, ini kan channel saya, Andre. Cobalah kamu hargai host dulu, biar saya atur. Sanggup? Oke, begini Andre, saya mau bilang sama kamu. Orang yang mualaf seperti kamu itu pasti akan sial terus. Buktinya apa? Satu, kamu sudah berkali-kali bikin postingan. Makasih Kak Ceki, makasih. Teman-teman, listrik token saya sudah bunyi. Betul atau tidak? Kamu bilang gitu? Betul. Bayangkan teman-teman, Andre ini teman-teman jadi mualaf, hidupnya sial, token listrik minta-minta sama kaum muslimin. Kalau token listrik saya udah bunyi, teman-teman. Betul. Jangan dikik ya. Iya, tidak akan sekik, betul. Iya, oke sih. Oke, betul. Terus, sebentar. Kedua, Valen alias Parsauran Sinaga. Mualaf juga. Dia dari Katolik, mualaf. Sial juga. Buktinya apa? Teman-teman, support. Saya beli rokok. Nah, bayangkan teman-teman ya. Mereka ini orang-orang yang apes. Jadi mualaf, bayar token, minta sana, minta sini. Terus, Valen jadi mualaf, mau merokok, minta sana, minta sini. Saya tanya dulu sama kamu, betul atau fitnah yang saya katakan? Betul. Nah, silakan. Apa yang mau kau sampaikan? Oke, sekarang saya mau menyampaikan, ya, sama seperti Edis. Ya, sama seperti Edis. Tadi gua nggak ngomong gua nggak ngomong. Oke, samanya di mana? Gantian dong. Oke, silakan. Samanya di mana? Lu minta donasi buat apologet, rumah apologet, tapi tidak ada kejelasan rumah apologet 1. Diam dulu, jangan nyaut dulu. Diam saya dulu. balik. Oke, sambil kamu ngomong saya biar saya tunjukin nama kamu ya. Iya. Sambil kamu ngomong. Loh, kenapa kok nggak nongol? Nah, iya, ini sambil kamu ngomong biar saya tunjukin rumah apologet yang kamu maksudkan. Nih. Iya, itu gua udah tahu, ya kan? Itu rumah itu lu apa namanya? Rumah mes lu itu. Rumah mes itu, ya. Rumah mes. Terus, oke. Lu kan minta donasi itu. Tunggu dulu dong. Lu tuh di Amerika minta donasi di sana. Minta donasi. Sekarang gini, sama nggak juga minta donasi lu untuk bangun-bangun itu? Sama nggak? Oke, Andre, bedanya gini. Oke, jangan sama-samain. Oke, selesaikan. Santai aja dulu. Nah, terus, ya, apakah lu kan juga minta donasi? Terus apa salahnya minta donasi? Nggak masalah dong. Selesaikan, Anda. Nah, gue juga punya statement sama lu. Nih, dengerin dulu statementnya nih, bagus. Biar Andre hati-hati yang lihat rumah apologet, biar dia hati-hati. Nah, terus, ini sambil kamu nonton rumah apologet ya, sambil kamu lihat rumah apologet. Iya, ini gue nonton, iya. Nah, ini sekarang begini. Gua cuma mau ngasih tauin statement buat lu, ya kan? Gua kali ini dukung sama sepaham sama lu. Gua lagi dukung lu ini. Nah, ya kan? Gua lagi dukung lu.
Lo bener. Nggak perlu sih dukunganmu. Iya, gua lagi dukung lu Edis. Iya, gua lagi dukung lu karena kan kita sepaham nih Dis. Karena ada pernyataan lu, gua ada bukti semuanya. Lah gua lagi kumpulin. Sepahamnya bahwa lu menganggap Yesus tidak Yesus jangan kemana-mana dulu, Andre. Kau bacain Andre. Takut. Sebentar, kamu artikan dulu ini. Artikan ini, Andre. Takut statement lu. Ya, sebentar, kamu artikan dulu, coba artikan. Iya, tunggu dulu kan giliran Artikan dulu. Artikan dulu. Statement lu. Artikan dulu. Sama statement lu. Iya, tapi kan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Artinya, Andre, bersama dengan Tuhan segala hal mungkin. Andre ini fokus dulu. Kamu kan mau bahas rumah apologet. Kamu kan bahas rumah apologet nih. Makanya gue setuju sama lu. Andre, ini bukan token listrik, Andre. Saya tidak sekecil kamu, Andre. Saya bukan ngomong masalah token listrik. Andre, ini bukan token listrik, Andre, kecil banget. Kecil banget kalau token listrik. Aduh, iya, Andre. Lu menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Si Andre mau lari kemana-mana. Nah, satu nggak kelar-kelar. Mengeluarkan statement bahwa gue sepaham. Si Andre satu saja belum kelar. Nah, ternyata sebelum mengatakan bahwa orang Kristen boleh berkomunikasi. Sebelum kesana dulu, Andre. Trinitas itu taruh. Saya balik dulu kamera saya. Gue cuma mau ngomong. Saya balik kamera saya. Andre. Gue setuju. Jangan kemana-mana dulu. Kita satu-satu, Andre. Dengarkan. Begini, Andre. Tenang. Gue tanya dulu. Jangan satu-satu. Dan tadi lu ngomong, gue diam loh. Andre, kita kan belum kelar ini ngomong yang satu tema tadi. Kok kamu sudah lari kemana-mana? Nggak usah peduliin masalah belum juga kelar. Iya. Minta. Iya. Oke, minta token listrik betul. Token listrik kan? Udah, statement lu bener apa enggak? Kenapa enggak berani? Apes nasibmu, Andre. Apes nasibmu. Malang nasibmu. Dia mau nyamain teman-teman. Apakah seorang Edis TV menggalang dana untuk bayar token listrik? Token listrik luar binasa. Makasih Kak Ceki, terima kasih Kak Ceki. Kita menggalang dana itu bukan token listrik, rumah apologet. Bersama dengan keperluannya, bukan tokennya, baterainya langsung sumber listriknya langsung. Andre, kok kamu nyamakan dengan saya? Beda, Andre, beda program, beda kelas. Si Andre. Makanya saya bilang sama kalian teman-teman, kalian jadi muslim, tuh Andre, Valen, percayalah, kalian akan sial terus. Uncup PI. Ya silakan Cup, nyalakan kamera. Uncup. Kira tadi kau nggak berani naikin aku, Dis. Sup, sejak kapan saya nggak berani naikin kamu, Sup? Gimana, Sup? Nanti cuma tadi aku nyimak, Dis, dari awal. Kok ngaco semua ya omongan kamu? Gini, Sup, saya kan 2025 ada program. Programnya itu kan mendirikan rumah apologet. Nah, banyak orang, sebenarnya sih saya nggak nyuruh kalian harus percaya. Banyak orang begini, itu Edis itu, ngechat itu, dapat program ngechat. Saya mau tanya, Sup, sama kamu. Kira-kira nih, Sup, kamu pribadi, Sup, kamu percaya nggak, Sup, kalau saya ini kemarin 2025 galang dari teman-teman mendirikan rumah apologet, dan itu saya belikan rumah apologet di sini, Sup? Kamu sendiri kalau percaya nggak percaya, enggak, Dis. Karena kau nggak tampilkan sertifikatnya dan nota pembayarannya. Sertifikatnya. Kalau kau tampilkan sertifikat rumahnya dan nota pembayarannya, baru ku percaya. Begini Sob, begini. Kira-kira siapa utusanmu yang suruh datang ke rumah ini? Biar saya suruh datang. Ngapain? Daripada ku ke Amerika mahal, lebih baik ku naik haji ke Mekah. Sob, aduh, jangan begini. Kau. Begini Sob, begini. Ya, masalahnya begini Sob. Kalau misalnya kalian tidak percaya, itu memang adalah hal yang wajar. Kenapa? Gini Sob. Pertama, orang yang tidak suka dengan saya itu pasti akan menggunakan segala macam cara untuk tidak percaya. Saya kasih tahu tentang Bible, tentang Quran, nggak percaya. Saya kasih tahu tentang rumah apologet, nggak percaya. Tapi ya sudahlah, intinya. Dis, ucapan kamu debat dengan dua orang yang lalu sebelum Andre tadi, aku juga nggak percaya. Yang mana tentang tuh? Masalah Isa, orang Arab, terus tentang Nabi Muhammad katanya tidak mengamalkan Quran.
nggak percaya. Oke, yang mana? Coba kita bahas satu-satu. Oke, menurutmu Sob? Lah, Menurutmu Isa dulu. Oke, tentang Isa. Oke. Menurutmu Isa di dalam Al-Qur'an apakah dia orang Arab atau berbahasa Bukan. Arab? Dia orang Indonesia. Nggak percaya kamu? Baik, saya tunjukkan ayatnya. Balikan dulu kameranya. Tunjukkan dulu. Nanti ku tunjukkan ayat juga dia orang Indonesia. Ya. Orang Indonesia katanya saudara. Baik. Oke Sob, ini surat As-Saff ayat yang ke-6 ya. Oke. Dikatakan, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Berarti ketika dia mengucapkan wahai Bani Israel, apakah ini membuktikan bahwa dia orang Indonesia? Belum, itu kan Al-Quran. Berat. Oke, kalau dia menyapa hai Bani Israel, berarti dia orang Israel. Orang Israel. Nah, orang Israel berbahasa apa, Sob? Ibrani. Berbahasa Ibrani. Nah, di dalam kamus bahasa Ibrani, Sob, tidak ditemukan kosakata Allah. Nggak ditemukan. Betul. Lalu kenapa kalian memfitnah bahwasanya Isa menyuruh kepada Bani Israel untuk menyembah Allah, sedangkan Allah tidak ada dalam kamus Bani Israel? Aku jawab ya, aku pakai data ya. Kenapa dia menyuruh menyembah Allah? Karena di kitab kalian, ya, ini kau perhatikan, Alkitab Sabda, Matius 1 pasal 1, yang menyamakan Yesus dengan Isa itu adalah kitab kalian. Itu nggak kami pakai, itu nggak kami pakai. Oke, silakan. Makanya aku bilang Isa itu orang Indonesia. Karena di sini kitab kalian bahasa Indonesia, terus Nabi Isa kalian comot pula yang orang Ibrani ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa kau sama-samakan Yesus dengan Isa di sini, coba? Baik, saya jawab ya. Oke, itu terjemahan apa, Sob? Terjemahan apa? Geser ke samping dulu. Ini Selaber. Tahun 2011. Oke, baik. Balikan lagi kamera, Sob. Oke. Nggak salah, kan aku bilang bahwa Nabi Isa itu disamakan kalian dan dia orang Indonesia. Nggak salah. Baik. Karena kitab kau mengatakan dia orang Indonesia. Baik, saya jawab ya, Sob ya. Saya jawab. Pertama-tama, Sob. Baik, pertama-tama begini, Sob. Jadi terjemahan Selaber tadi itu tidak kami pakai di gereja kami. Ya. Nah, saya ini kalian tahu kan, saya ini tinggal di Amerika Serikat. Ya, di sini yang kami gunakan itu, kalau misalnya yang bahasa Inggris kami menggunakan misalnya NIV atau New International Version, atau misalnya King James Version. Nah, terjemahan misalnya kalau kami pakai terjemahan yang bahasa Inggris. Nah, kalaupun misalnya kami pakai terjemahan yang Indonesia, kami tidak pakai yang Selaber tadi, jadi tidak ditemukan kata Isa di situ, Sob. Jadi yang Selaber dan terjemahan dulu itu udah kadaluarsa gitu. Sob, itu kan terjemahan. Kau jawab dulu lah, biar ku pastikan. Boro-boro kadaluarsa, Sob, tidak dipakai. Gitu. Berarti udah kadaluarsa, betul? Sob, boro-boro kadaluarsa. Gak bisa jawab dia. Orang lagi dijawab. Sob, saya lagi menjawab. Dengarkan dulu. Kadaluarsa atau kagak gitu. Baik, saya jawab ya, Sob ya. Boro-boro kadaluarsa, Uncup, dipakai saja, tidak kami pakai. Oh iya. Kok kamu mengatakan kadaluarsa? Kitab yang dulu-dulu udah kagak dipakai, nggak laku lagi gitu kan? Sob, oke, sebutkan satu gereja yang memakai terjemahan Selaber tadi. Loh, aku nggak tahu gereja mana, cuma itu ada di terjemahan kitab kalian. Iya, tetapi kan tidak dipakai itu, Uncup. Kalau nggak dipakai ngapain dituliskan? Baik, oke. Jadi tapi biar kita nggak debat kusir, Sob. Ini udah kadaluarsa. Oke, baik. Biar kita nggak debat kusir, kita menggunakan pendekatan yang paling ilmiah saja. Gini, Sob. Injil itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, tetapi ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, kalau kita merujuk kepada naskah aslinya di dalam bahasa Yunani, di situ tidak ada kata Allah. Tidak ada kata Isa Al-Masih, yang ada kata Yesus. Ya, Yesus itu diterjemahkan dari terjemahan dari kata Ibrani ataupun Aram Yeshua. Tetapi diyunanikan menjadi Yesus. Nah, jadi kalau kita merujuk ke bahasa aslinya, tidak ada kata Isa di situ. Nah, sedangkan yang saya tunjuk tadi, Sob, di dalam surat As-Saff, ayat yang ke-6 tadi, merujuk ke bahasa aslinya, di situ bahasa aslinya Isa. Setuju? Oke. Oke, nah sekarang kita jujur, Sob. Ayo kita diskusi yang ilmiah.
Gini, Sob. Bentar dulu, aku mau tanggapi dulu pernyataan kamu. Silakan. Biar Kristen-Kristen ini pada pintar gitu. Silakan. Kau saja tuh mengakui bahasa Yunani kagak ada kosakata Allah. Lalu ngapain Kristen Indonesia pakai Allah? Baik. Kau aja tahu tuh, gak ada. Baik, pertanyaan yang bagus. Kata Allah ngapain? Ya. Baik. Kristen Indonesia pakai kata Allah. Baik. Satu lagi, kau menunjukkan Quran surah As-Saff ayat 6. Quran itu bukan bahasa Ibrani. Oke. Quran itu bahasa Arab. Oke. Makanya kau buka Quran surah Ibrahim ayat 4. Baik. Pada saat itu Nabi Isa itu ngomong pakai bahasa apa? Jelas bukan bahasa Arab. Nih aku Baik. tampilkan dulu samamu ya. Oh, saya udah tahu, saya udah tahu. Kita berdata gitu. Oke, tidak ada seorang nabi. Bentar. Oke, silakan. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Oke. Nabi Isa itu kagak pakai bahasa Arab, kawan. Apalagi pakai bahasa Indonesia. Lalu kenapa bahasa Yunani yang kagak ada kata Allah, kitab kalian ada kosakata Allah? Baik. Jelas Saya jawab ya? Sudah bisa saya jawab? Ya. Baik, terima kasih. Ya. Ini pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang bagus. Jadi begini, Sob. Pertama-tama, saya sendiri ya, Sob ya, saya sendiri itu untuk ini demi kenyamanan kita bersama, saya sebenarnya setuju. Ini Sob, ini kamu ya, saya ini begitu objektif, Sob ya. Saya sendiri, Sob, sebenarnya demi kenyamanan kita bersama, sesungguhnya kalau diadakan penerjemahan lagi yang baru, saya sangat setuju, Sob, bahwa kata Allah di dalam terjemahan Alkitab itu sebaiknya dibuang ke tong sampah. Saya setuju. Karena begini, Sob. Sepakat. Biar saya selesaikan dulu. LAI kalau Baik, kayak gitu. tenang. Saya selesaikan dulu, Sob. Saya selesaikan. Kenapa, teman-teman? Karena kata Allah ini, teman-teman, sekalipun sebenarnya itu tidak merujuk kepada Allah, tetapi umat muslim ketika membaca itu, latah lidahnya membaca Allah itu jadi Allah. Contoh. Lalu, misalnya Yohanes pasal yang ke-17 ayat 3 yang sering dikutip sama orang muslim. Apalagi sama Juma. Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Nah, karena memang ini udah akut, teman-teman. Ini udah akut. Jadi umat muslim itu, teman-teman, makanya kemarin sempat saya bilang, tolong semua kembalikan mereka ke SD. Karena setiap ketemu kata Allah, dibaca sama mereka Allah. Akhirnya ini memang menimbulkan perdebatan. Jadi demi kebaikan bersama, sesungguhnya saya setuju bahwa kata Allah itu diganti saja. Supaya orang muslim tidak salah paham. Karena ketika kita mengatakan Yesus anak Allah, orang muslim tersinggung, teman-teman. Ketika kita berkata Yesus anak Allah. Karena orang muslim bacanya Yesus anak Allah. Padahal di dalam Bible tidak ada Yesus anak Allah. Yesus itu anak Elohim. Begitu. Ini sebenarnya untuk kebaikan kita bersama. Sebentar, Sob, biar saya selesaikan. Dalam hal ini saya setuju sama kamu. Kalau saya harus setuju, saya bilang harus setuju. Demi kebaikan kita bersama. Tapi begini, Sob. Yang saya mau ini kan. Kembali ke ayat surat Muhammad ayat yang keempat tadi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Nah, Isa itu diutus kepada Bani Israel. Dan dia berbahasa Ibrani. Bahwa akan datang nanti sesudahku seorang nabi kepada Bani Israel yang bernama Ahmad. Nah, menurut logika surat Muhammad ayat yang keempat itu, maka Ahmad itu yang diutus kepada Bani Israel harus berbahasa Ibrani. Nah, disinilah kesesatan kalian, Sob. Saya tunjukkan. Surat Ibrahim ayat yang keempat. Ibrahim ayat yang keempat ya. Tadi yang barusan kamu bukakan. Kita buktikan bahwa sesungguhnya Ahmad itu pasti dia adalah Bani Israel. Tetapi umat muslim mengedit Ahmad jadi Muhammad dan merubah Ahmad jadi orang Arab. Perhatikan, Sob. Oh, ini fundamental, Sob. Nih ya. Oke. Kelihatan ya, Sob ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang. Jadi menurut ayat ini, Sob, nggak mungkin Rasul itu berbahasa Jerman tapi diutus sama orang Indonesia. Betul? Tidak mungkin Rasul itu berbahasa Arab tapi diutus kepada Bani Israel karena bahasanya tidak sama. Karena menurut Al-Quran tidak diutus seorang Rasul pun
kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Nah, di dalam surat As-Sof tadi, surat As-Sof ayat yang ke-6, di sini Nabi Isa berkata kepada Bani Israel. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, "Ya Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang bernama Ahmad." Bagaimana mungkin Ahmad ini yang Isa berpesan kepada Bani Israel setelah datang lalu tiba-tiba berbahasa Arab? Sementara Isa menyampaikan itu kepada Bani Israel yang berbahasa Ibrani. Makanya saya bilang disinilah kesesatan kaum muslimin. Karena apa? Karena sesungguhnya Ahmad ini pastilah datang kepada Bani Israel dan dia berbahasa Ibrani dan pastilah namanya bukan Muhammad. Aku jawab ya. Silakan. Giliranku. Jawab. Jadi Al-Quran itu memang betul, ya, memang betul, nggak ada keraguan di dalamnya. Karena apa? Dalam bahasa Ibrani di kitab kau aja di Kidung Agung ya, di situ ada kosakata Muhammadin, yaitu sesuatu yang menarik. Kosakata Ahmad itu akar katanya hamada, ya, sesuatu yang menarik, yang terpuji. Jadi Biblemu aja Kidung Agung membenarkan Al-Quran ada kosakata Muhammad hamada dalam bahasa Ibrani. Oke? Atau yang pertama tuh Dis ya, yang pertama. Jadi kau perlu tahu di kitab kau bahasa Ibraninya ada kosakata hamada seperti yang di As-Sof ayat 6. Ada kosakata Muhammadin di kitab kau dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Betul yang dikatakan oleh Quran. Itu satu ya. Yang kedua, ya tadi katanya terjemahan dari Bible sekarang buang aja itu ke tong sampah. Sepakat Dis. Coba aku minta tolong sama kamu. Ya, kamu bacain ini nih. Kamu bacanya kayak gimana Dis? Mana? One. Nih. One. Kalau di Indonesia nyebutnya? One. One juga? Iya Bang One, Bang One. Indonesia. Bahasa Indonesia One itu bahasa apa? Dalam bahasa Indonesia. Bahasa Ini Indonesia itu bahasa Inggris. Ini Inggris. Kalau bahasa Inggris bacanya one. One. Kalau ke Indonesia? One. Siapa yang menyebutkan one? Ada one, mande. Ada one. Aku mau kamu ambilkan contoh siapa yang menyebutkan one. Karena one bukan kosakata bahasa Indonesia, ya tidak ada. Begitulah Des ya, bahasa Inggrisnya one, kalaunya kosakata bahasa aslinya Allah, jangan kau ubah Allah. Udah betul bahasa Arabnya Allah, lalu kalian ubah Allah. Sebagaimana kau tadi bacanya Inggris one, maka di Indonesia pun akan mengikuti bahasanya one, diejanya one, kan gitu. Kalau bahasa Arabnya aslinya adalah Allah, ngapain kau ubah-ubah Allah? Jadi ku sepakat sama kamu, lebih baik kau buang saja terjemahan LAI yang ada sekarang. Dan kau protes aja ke LAI, buang tuh kata Allah di dalam Alkitab tuh, ku setuju. Dan ku dukung kamu ya. Nah itu aja tanggapanku Des. Saya tanggapi ya. Tanggapi lagi? Ya. Oke. Memang baik, kembali lagi ke yang tadi. Jadi menurutmu Sob, Ahmad itu yang kata Nabi Isa akan datang setelah dia, yang Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, Ahmad itu berbahasa apa? Ahmad bahasa Arab. Bukan, berbahasa apa Ahmad itu jikalau dia adalah seorang manusia? Ahmad itu, ya jelas berbahasa Arab. Nah, kosakatanya aja Arab. Bagaimana dia diutus kepada Bani Israel sedangkan dia tidak berbahasa Ibrani? Sedangkan menurut ayat tersebut, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali berbahasa berdasarkan bahasa kaumnya. Bagaimana mungkin Ahmad dia diutus ke Bani Israel tapi bahasanya Arab? Udah? Mau ku jawab dulu? Menceret. Enggak, mau ku jawab dulu. Nah, silakan. Baik, makanya kau baca yang betul ayatnya, ya Des ya. Nih, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah, ya, yang akan datang setelahku."
Di sini utusan Allah bukan utusan hanya untuk Israel. Oke, lalu untuk apa itu disampaikan? Untuk apa itu disampaikan kepada Bani Israel? Kosakata Ahmad ini di mana? Hanya untuk Israel tuh di mana? Jangan ngarang kau. Oke, pertanyaan saya, untuk apa Isa menyampaikan kepada Bani Israel akan datang nanti seorang nabi bernama Ahmad? Ya iya, karena apa? Karena dia yang akan membenarkan ajaran Isa dan ajaran Nabi Oke, Musa. apakah Ahmad itu diutus kepada Bani Israel? Untuk seluruh alam. Untuk Bani Israel nggak? Lah, kalau untuk seluruh alam termasuk Bani Israel, kawan. Oke, sekarang kembali ke surat Ibrahim ayat keempat. Kembali surat Ibrahim ayat keempat. Ngapain pula kau bolak-balik, ha? Oke, menurut surat Ibrahim ayat yang keempat, tidaklah diutus seorang rasul pun, tidak satu pun rasul diutus kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Setuju? Iya. Oke, Muhammad diutus kepada kaum apa? Untuk seluruh manusia. Kepada kaum Bani Israel? Bukan untuk kaum, seluruh manusia. Iya, apakah ada rasul yang diutus tetapi bahasanya beda? Nabi Muhammad untuk seluruh manusia, bahasa Arab. Berat. Ada ayatnya. Coba ya pahami dulu, Sob, pelan-pelan, Sob. Ada Saya rasa ayatnya. kamu sudah paham tapi pura-pura nggak paham. Pelan, Sob ya. Bukan nggak paham, kau yang kagak paham. Nih. Tadi fitnahmu. Tunjukkan lagi ayat. Oke, silakan. Surat Ibrahim ayat yang keempat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan cuma untuk Israel dia. Itu bagi rahmat, Sob, bukan untuk semua, Rob. Bukan untuk semua, tetapi bagi rahmat. Israel itu di alam mana? Israel di alam mana? Sob, itu sama kayak begini, Sob. Begini. Kalau misalnya ya ini gimana Uncup ini bahasa, Sob, bukan rahmat. Gini loh. Iya, begini. Ini bahasa. Oke, begini. Saya kasih kamu contoh begini. Kalau misalnya ada seorang rasul diutus di Inggris untuk menciptakan atau untuk mengajari orang Inggris membuat pesawat. Lalu pesawat itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Artinya, apa hubungannya dengan pesawat? dengar dulu, biar saya selesaikan. Kau yang gak nyambung. Ayat itu tidak berbicara diutus kepada semua orang. Ayat itu berbicara mengenai rahmat bagi semesta alam, bukan untuk semua orang. Jadi kamu harus bisa membedakan. Maksudnya begini, contohnya begini. Kalau misalnya ada seorang utusan, diutus kepada kaum yang berbahasa Inggris untuk membuat pesawat. Lalu pesawat itu nanti menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, coba, menurut surat Ibrahim ayat yang keempat, apakah ada satu orang Rasul yang diutus kepada kaum tetapi tidak berbahasa sesuai dengan bahasa Rasul itu? Ada nggak? Lah, Ayub bahasa apa? Kok lari ke Ayub sih Uncup nih? Ayub ada di Islam. Uncup. Bahasa apa Ayub? Ayo. Uncup. Dia orang mana dan bahasa apa? Jujur lah. Uncup. Biar Kristen pintar gitu. Kok kita lari kemana-mana sih? Bentar, Satu-satu kamu bahasan tanya kita, kan Uncup. gitu. Sekarang ku tanya sama kamu. Begini loh, tenang dulu, Sob. Menurut surat Ibrahim ayat yang keempat, iya. Adakah Rasul yang dia itu diutus kepada satu umat? Ada. Oke, bukakan. Ibrahim ayat keempat. Ayub orang mana? Aku tanya sama kamu. Bentar, saya bukakan dulu ya surat Ibrahim ayat yang keempat. Ucup ini lari-larian teman-teman. Ayub orang mana? Ayub orang mana? Ayub itu menurut surat Ayub pasal yang pertama, dia hidup di negeri sebentar. Tapi kamu mengalihkan topik loh, Sob. Itu bukan bahasa Ayub. Dulu Ayub itu orang mana? Baik. Saya bukakan Alkitab kita. Di manakah Ayub tinggal? Ayub pasal yang pertama ya. Kitab Ayub. Sebentar teman-teman. Pasal yang pertama ya. Nih, di mana Ayub tinggal? Dia tinggal di, perhatikan Sob. Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub. Jadi Ayub tinggal di mana? Dia hidup di tanah Us. Nah, di mana itu? Tanah Us ini, Sob, jangan mengalihkan tema lah, Sob. Enggak, aku mau tanya sama kamu. Pintar Sob, nggak kamu gitu? Sob, Kamu tanya Ibrahim. saya mau kita fokus dulu, Sob. Kita selesaikan Bentar, dulu dengan gini, tuntas ini. Sob, Nanti kita lari, Sob. Kamu jangan lari. Gini loh, Sob. Kamu tadi kan memfitnah bahwasanya Isa menyuruh Bani Israel menyembah Allah. Iya, aku contohkan ada seorang. Sementara Bani Israel berbahasa Ibrani, tidak ada kamus bahasa Ibrani yang ada kosakata Allahnya. Betul. Ayub itu adalah orang Us di luar Israel, tapi dia dakwahnya untuk Israel. Dia pakai bahasa Ibrani. Dakwahnya untuk orang Israel. Di mana Sob Ayub dakwah untuk orang Israel? Udah, kau coba baca.
cerita tentang bahkan Sob ya, Sob gini, bahkan di dalam kitab Ayub itu nggak ada di situ Israel, Sob. Lu gimana sih? Ini ya. Ada berat sih Ucup nih ngomong-ngomong Ucup nih. Emangnya di dalam kitab Ayub itu ada Bani Israel? Nggak ada. Bahkan Ayub itu menurut penelitian para sejarawan, Ayub itu bahkan lebih tua dari Abraham. Belum ada Bani Israel. Lebih tua dari Abraham. Lalu yang dipakai ketika dimasukkan ke kitabmu itu bahasa apa? Sob, saya ini bukan membahas Ayub, Sob. Saya, aduh, ini jadi lari kemana-mana. Ucup mau melarikan diri, Ucup. Sob. Gini Sob, kita mau diskusi itu fokuslah satu tema. Masa kita lari kemana-mana Sob? Ya iya, orang bahasan kita adalah Isa, kok lari ke Ayub, gimana Sob? Ya udah, Ayub orang mana, dia pakai bahasa apa ketika berdakwah? Tadi kan sudah dibilang dia orang Us, baik. Us, pakai bahasa dia mau melarikan tema teman-teman. Beginilah teman-teman, orang Islam. Kalau kita bahas, kita fokus di situ, akhirnya ketahuan belangnya. Perhatikan. Ketahuan nipunya Edis. Baik, kita akan bacakan ya nih. Ya nih, Sob. Kita gunakan di manakah tanah Us itu? Perhatikan. Lihat Sob ya, nih. Tanah Us. Perhatikan, adalah sebuah tempat yang disebutkan dalam Perjanjian Lama, terutama kitab Ayub, yang dimulai dengan kalimat ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub. Nah, konsensus cendekiawan tak mengidentifikasi negara sebenarnya yang diidentikan dengan Us. Perhatikan, menurut gulungan perang, salah satu gulungan laut mati, tanah Us berada di luar Efrat, mungkin memiliki hubungan dengan Aram. Us terkadang diidentifikasikan dengan kerajaan Edom yang berada di sekitaran wilayah modern barat daya Yordania dan selatan Israel. Ratapan 4 ayat 21 mengatakan gitu dong. Tanah Israel, so bukan Bani Israel, so. Kalau Ayub ke Israel, dia pakai bahasa apa? Iya tentu dengan bahasa orang-orang yang berada pada waktu itu di situ. Lah iya, waktu dia di Israel ya, dia pakai bahasa apa padahal dia. Kamu kok ingin melarikan tema situ? Kita ini bukan bahas itu. Lari ciuco. Sob, kita bahas apa tadi di awal? Di awal kita bahas apa? Kan ada gitu. Sob, di awal tadi kita bahas apa? Bahasa kan, bahasa Rasul mana kamu yang diutus tidak memakai bahasa kaumnya. Sob, tenang. Kan gitu. Di awal tadi kita bahas Isa. Apakah Isa benar menyuruh menyembah Allah? Betul? Oke, Isa lagi. Oke. Sedangkan Isa, kamu tadi sudah setuju. Dia itu adalah orang Yahudi, Bani Israel. Setuju? Terus? Nah, dia berbahasa Ibrani. Orang Indonesia. Dia berbahasa Ibrani, setuju? Dia orang Indonesia. Nah, inilah Ucup nih. Berat Ucup. Baru akui dia orang Ibrani. Sob, gimana? Jadi saya mau pesan sama kamu begini, Sob. Kalau kita mau jujur-jujuran ya. Aku kecuali kamu. Kan? Dia ngomong terus dia panik, teman-teman. Panik dia si Ucup. Kecuali kamu. Ya. Kecuali kamu menghapus dulu Isa itu dibikin kapan, Sob? Nih ya, baru aku akui dia orang Ibrani. Ini kan kok kamu rujukannya ke terjemahan? Lah makanya aku bilang Isa itu orang Indonesia. Oke, apakah kamu setuju sekarang untuk membuang segala terjemahan dulu? Hah? Oh, kita dibuang dulu. Kita nggak usah pakai terjemahan dulu gimana? Semuanya terjemahan. Kita nggak usah pakai terjemahan dulu gimana? Lalu dibuang semua kitab terjemahan Indonesia ini. Sob, itu diterjemahkan menjadi Isa. Dulu, si Ucup ketakutan teman-teman, ketakutan Ucup. Kamu sepakat Ucup, kamu jangan panik. Buang terjemahan Indonesia. Begini, biar kita nggak debat kusir. Kamu buang aja. Ya udah saya buang. Indonesia udah saya buang. Udah saya buang, saya nggak pakai. Oh, kamu nggak pakai? Nggak pakai. Lalu gimana Kristen Indonesia yang ada di Indonesia? Mana mereka yang pakai? Nggak ada mereka yang pakai itu. Ini mereka pakai. Nggak ada, itu cuma ada di situ bahasa doang. Indonesia. Itu Selbar. Jadi kita Alkitab orang Kristen di Indonesia buang semua dulu gitu. Itu Selbar itu. Bukan Selbar, Alkitab. Terus? Terjemahan Indonesia. Di mana di situ Isa Al-Masih? Di mana di situ Isa Al-Masih? Namanya Alkitab nih. Di mana di situ Isa Al-Masih, Sob? Kata kamu kan sisihkan dulu, kita buang dulu terjemahan kata kamu. Sob, biar kalau kamu mau diskusi dengan dewasa, gini Sob ya. Iya, nggak berani jawab. Loh, gimana? Aku nggak berani jawab, bisa jawab kok. Nggak berani jawab, buang atau aja ini nih. Alkitab bahasa Indonesia nih. Iya, dia udah ngomong terus teman-teman, tanda dia udah panik. Bukan panik. Aku minta jawaban kamu.
Terus kenapa kamu panik? Ya udah, kamu kan minta buang dulu terjemahan. Lalu gimana Kristen Indonesia yang semuanya pakai terjemahan? Buang semua kitab di Kata Indonesia Allah ini. di situ nggak merujuk kepada Allah. Iya, alasan. Loh, gimana? Kalau kamu suruh buang Kristen Indonesia, aku nggak pakai lagi terjemahannya. Aku pelajari bahasa Ibrani dan Yunaninya. Oke. Ayo. Oke, gini Sob. Gini aja, kamu kasih contoh. Kata jannah. Sob, kalau mau dewasa diskusi, jangan seperti anak-anak. Mau kabur bilang, Sob. Bicaralah. Enggak, aku mau dengerin tanggapan kamu. Oke, gini. Soalnya aku mau sholat Jumat. Silakan. Baik, begini Sob. Pertama-tama, terjemahan itu biasanya memiliki makna berbeda dari kata yang sesungguhnya bahasa aslinya. Saya kasih contoh. Misalnya kata neraka di dalam terjemahan Al-Quran maupun dalam terjemahan Alkitab. Contoh, orang-orang zolim akan dicampakkan ke dalam neraka. Terjemahan Al-Quran. Terus di dalam terjemahan Alkitab juga ada kata-kata mereka akan dilemparkan ke neraka. Nah, kalau kita merujuk kata neraka, itu berasal dari bahasa Sanskerta. Itu adalah terminologi atau kosakata-kosakata dalam agama Hindu. Jadi kalau memang kamu maksa, seperti pemahaman kamu, maka kita nggak boleh memahami neraka menurut definisinya orang Islam. Nggak boleh memahami neraka menurut definisinya orang Kristen. Karena kata neraka aslinya bahasa Sanskerta. Harus kita gunakan versi aslinya. Nah, itu kalau logikamu. Nah, sekarang begini Sob. Sering kita dapati bahwa kita itu meminjam sebuah kosakata, lalu kita memberi makna yang baru. Nah, itu juga terjadi di dalam terjemahan-terjemahan yang kita baca. Contoh, Yesus anak Allah. Nah, kamu nggak boleh maksa Sob bahwa Allah yang di dalam terjemahan LAI itu punya makna Allah yang ada di dalam agama Islam. Sama juga seperti orang Hindu, nggak boleh maksa. Kamu bilang katanya neraka, ini berarti neraka dalam konsep kami. Karena dalam agama Hindu itu ada neraka, ada moksa, ada nirvana. Itu tingkat-tingkatan Sob. Jadi nggak boleh kita begitu Sob kalau kita mau dewasa diskusi. Nah, makanya tadi saya bilang sama kamu Sob. Makanya tadi saya bilang, demi supaya tidak lagi terjadi salah paham seperti ini, debat kusir yang berkepanjangan, dalam hal tersebut Sob, saya menyetujui bahwa lebih baik LAI besok ketika menerjemahkan jangan lagi menggunakan kata Allah lagi, buang saja kata Allah itu ke tong sampah. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena ketika kita pakai kata Allah, orang Muslim bacanya Allah, jadinya debat kusir terus. Nah itu. Kemudian begini, aku lari. Ada lagi. Mau lari? Enggak, aku mau sholat Jumat. Ada lagi nggak? Tadi kita membahas mengenai kata Isa. Nanti kalau setelah kamu sholat Jumat. Mau lari. Aku sholat Jumat sejam aja. Hari ini kan hari Jumat. Oke lah, dia lari teman-teman. Tapi intinya Sob, kamu mengakui bahwa Isa berbahasa Ibrani dan dalam kamus bahasa Ibrani tidak ada kata Allah. Makanya saya bilang ketika Isa berkata sembahlah Allah, itu adalah fitnah yang nyata. Gitu ya Sob ya. Apapun. Oke, nanti malam aja kita janjian gimana? Boleh, ya Boleh. kita sambung malam nanti. Soalnya aku siang ini mau sholat Jumat. Hari ini kan hari Jumat masalahnya. Ya jadi aku dapat kesimpulan aja kayak gitu. Jadi terjemahan LAI yang ada di Indonesia ini yang dipakai oleh Kristen buang aja ke tong sampah. Gitu ya. Sob, saya tidak bilang itu. Pengikut Edis. Sob, saya tidak bilang itu. Ini kalian pelintir. Kristen buang kitab kalian ke tong sampah sekarang ya. Ini lah dipelintir lagi omongan saya. Oke lah, baiklah. Silakan Sob. Kalau mau sholat Jumat. Ya udah, aku mau sholat Jumat dulu nanti. Silakan. Sambungnya. Oke, ntar malam ya Sob ya. Selamat siang, Des. Siap. Ya, teman-teman ya, kadang-kadang kalau orang kurang cerdas, itu biasanya sering memotong omongan-omongan saya. Saya tidak pernah bilang bahwa buang terjemahan LAI ke tong sampah. Saya tidak bilang begitu. Yang saya bilang adalah bahwa LAI seharusnya membuang kata Allah ke tong sampah. Itu yang saya bilang. Jadi teman-teman, kata-kata saya itu harus dicerna. Karena banyak orang ini nonton, kadang-kadang dia sambil nyuci. Atau nonton dia sambil nggak nyimak. Nah, akhirnya kalau kamu nonton tidak nyimak, tidak fokus, nanti kamu jadi pengikut Rudi Iskariot. Nah, itu ya. Itu yang sering ini. Jadi kata-kata saya itu sering dipelesetkan oleh orang begitu. Seperti yang saya bilang bahwasanya keinginan untuk menyalibkan Yesus itu adalah keinginan atau kehendak setan. Lalu dibilang karya salib, karya penebusan, karya setan. Coba. Itu kan sudah jauh maknanya, ya kan? Nah, jadi banyak teman-teman orang memelintir. Atau misalnya,
kata yang kemarin heboh tuh, buang Tritunggal ke tong sampah. Nah, ya. Teman-teman, perhatikan omongan saya. Pada waktu itu saya ngobrol dengan Elia Miron. Elia Miron menjelaskan Tritunggal, katanya tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau tinggal satu, tubuhnya mati, berarti ada tubuh, jiwa, dan roh. Berarti masih Saya bilang, seandainya ada orang Islam mau masuk Kristen, terus dia buang Tritunggalmu itu yang dijelaskan oleh ini. Orang tersebut loh, jika dia masuk Kristen, tapi dia buang paham-paham seperti itu, tubuh, jiwa, dan roh, itu menurut saya bukan Tritunggal. Yang dijelaskan Elia Miron itu bukan Tritunggal. Yang dijelaskan itu sepertiga yang tunggal. Jadi banyak orang kadang-kadang suka memelintir, teman-teman. Tapi makanya saya bilang, kalau nonton Edis TV, cobalah fokus. Gitu, fokus teman-teman ya, supaya kalian betul-betul paham apa yang saya maksud. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sehubungan juga jamaah Edis TV juga banyak yang sholat Jumat, terutama di bagian Indonesia Tengah. Mungkin kita lanjutkan lagi di... Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar, dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada, dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti Sang Baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan Sang Baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok, ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus. Hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik, supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terenggah-enggah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana. Tidak ada kebimbangan di sana. Tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.